Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 10540111922. Sebagai tugas MIT saya dari konsep matematika lanjutan SD, saya akan menjelaskan tentang tabel frekuensi, diagram, dan lingkaran. Baik, selanjutnya kita pada poin A, yaitu membuat atau menyusun tabel frekuensi suatu data tunggal. Tabel distribusi frekuensi data tunggal adalah jenis tabel distribusi frekuensi yang di dalamnya itu disajikan angka-angka yang tidak dikelompokkan. Contohnya seperti pada yang di samping saya. Kita melihat nilai ujian matematika 45 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. Ada 100, ada 80, ada 90, dan 70. Bahkan ada juga 60. Nah, selanjutnya yaitu berikut ini adalah langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi suatu data tunggal. Yang pertama, urutan data dari nilai terbesar ke terkecil. Nah, kita kan melihatnya seperti pemaparan saya ini, kita melihatnya bahwa ada angka 60, 70, 80, 90, dan 100. Kemudian buat kategori dalam suatu kolom. Kemudian hitung angka-angka di setiap kategori di dalam bentuk tally table. Nah, seperti yang ada di samping saya ini, seperti nilainya, talinya, dan frekuensinya. Ada 60, 70, 80, 90, dan 100. Kita tahu bahwa di nilai itu berisi angka 60, 70, 80, 90, dan 100. Jika untuk talinya itu bisa digunakan, juga bisa tidak digunakan. Itu tidak jadi masalah. Kemudian frekuensinya. Di sini frekuensi 60 itu ada 3, frekuensi 70 itu ada 7, 80 frekuensinya ini 15, dan 90 frekuensinya 17, dan 100 frekuensinya itu 3. Nah, selanjutnya pada poin 3, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi dengan cara memindahkan hasil langkah kedua pada tali tabel dan beserta frekuensinya. Nah, tabel distribusi frekuensi data tunggal. Ya, itu juga sama seperti yang tadi saya paparkan sebelumnya. Baik, saya akan lanjut ke slide atau pemaparan selanjutnya. Bagian B, yaitu membuat atau menyusun suatu diagram batang suatu data tunggal. Diagram batang adalah bentuk penyajian data dengan menggunakan balok-balok terbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang disajikan. Nah, ini juga ada cara untuk membuat diagram batang. Langkah-langkahnya itu untuk membuat diagram batang itu seperti pada yang saya paparkan atau saya tampilkan. Nah, pada poin pertama yaitu mengumpulkan seluruh data dan mengelompokkan pada masing-masing kategori dan frekuensi nilainya dengan benar. Yang kedua itu membuat dua sumbu vertikal antara sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Baik, pada yang ketiga yaitu jika akan dibuat batang vertikal, maka tulislah frekuensi nilainya sumbu vertikal dan nama kategorinya pada sumbu horizontal. Nah, kita kan tahu bahwa sumbu vertikal itu yang menjulang naik, sedangkan horizontal itu yang datar seperti ini. Nah, jika akan dibuat batang horizontal, maka tulislah frekuensi nilainya pada sumbu horizontal dan nama kategorinya pada sumbu vertikal. Yang dimaksud di sini yaitu jika akan dibuat batang horizontalnya, kita kan tahu jika horizontal itu datar. Nah, maka tulis frekuensinya itu pada sumbu horizontal yang datar. Kemudian kategorinya itu pada sumbu vertikal. Kemudian yang kelima itu tulislah frekuensi nilai mulai dari yang terendah hingga paling tinggi. Kemudian buatlah garis-garis bantu pada tiap frekuensi nilai untuk memudahkan dalam membuat dan menentukan tinggi atau panjang batang pada tiap-tiap kategori. Pada poin 6 itu
berilah nama pada masing-masing batangan kategori sesuai dengan frekuensi nilai yang telah dikelompokkan sebelumnya. Yang ketujuh itu, berilah judul pada diagram yang telah dibuat. Nah, selanjutnya ini contoh diagram batang. Berikut ini adalah data tinggi badan siswa kelas 4. Nah, yaitu ada 29, 30, 28, 31, 30, 29, 70, dan seterusnya, seperti yang saya tampilkan ini. Nah, kemudian bagaimana bentuk penyajian data berat badan siswa kelas 4 dalam diagram batang? Baik, ini adalah penyelesaiannya. Pertama-tama, kita perlu mengurutkan data pada berat badan itu dari bilangan terkecil hingga terbesar. Kemudian jumlah masing-masing bilangan itu dan tuliskan dalam tabel seperti pada contoh ini. Nah, misalkan berat badan itu ada 27, 28, 29, 30, dan 31. Kemudian jumlah siswanya itu ada 3, 5, 4, dan 3. Setelah itu kita ubah data itu ke dalam bentuk diagram batang seperti di bawah ini. Nah, seperti yang kita lihat bahwa berat badan siswa kelas 4. Kita lihat vertikalnya itu ada banyak siswa, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan horizontalnya itu ada 27, 28, 29, 30, dan 31. Di situ horizontalnya itu ada berat badan atau kilogramnya sesuai dengan saya tampilkan ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan beralih kepada poin C, yaitu membuat atau menyusun suatu diagram garis suatu data tunggal. Diagram garis adalah penyajian data yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa data berkala atau data berkelanjutan. Selain itu, diagram ini juga bisa dikatakan berhubungan dengan kurun waktu untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Diagram ini sangat tepat untuk menyajikan data untuk mengetahui kecenderungan atau kelakuan atau tren seperti produksi minyak tiap tahun, jumlah kelahiran tiap tahun, dan jumlah produksi tiap jam dan lain sebagainya. Dalam diagram tersebut terdapat sumbu vertikal atau bisa disebut dengan sumbu Y untuk menunjukkan frekuensi dan sumbu horizontal atau sumbu X maka menunjukkan variabel tertentu. Kemudian itu cara membuat diagram garis. Yang pertama itu tentukan data yang akan diplot ke diagram. Yang kedua itu tuliskan judul diagram garis. Ketiga, buatlah garis horizontal dan garis vertikal dengan nama vertikal dan skala yang sesuai dengan data. Yang keempat itu masukkan data secara satu persatu dengan membuat garis horizontal atau memberi koordinat titik data. Kemudian selanjutnya pada poin 5 yaitu hubungan semua titik data dengan garis lurus. Dan selanjutnya ini ada contoh diagram garis. Diketahui terdapat showroom. Mobil selalu mencatat jumlah terjual dari tahun 1995 sampai tahun 2024. Berikut ini seperti ini laporannya. Nah, kita ketahui pada tahun ini ada 1995, 1996, dan sampai 2004. Kemudian jumlah mobil yang terjual setiap tahunnya itu ada 15, 18, 27, 21, 18, 30, 32, 20, 17, dan 15. Nah, selanjutnya yaitu bentuk diagram garis ialah seperti gambar berikut. Kita mau lihat di situ dari vertikalnya itu ada jumlah mobil yang terjual. Kemudian horizontalnya itu ada tahunnya. Ya bisa dilihat sendiri seperti pada gambar. Selanjutnya dari diagram tersebut terlihat penjualan mobil
terbanyak itu terjadi di tahun 2001. Penjual mobil cenderung mengalami kenaikan di tahun 1995 sampai 1997. Sedangkan di tahun 2000 sampai di tahun 2024 itu cenderung mengalami penurunan. Kemudian pada poin D yaitu membuat atau menyusun suatu diagram lingkaran suatu data tunggal. Diagram lingkaran atau juga disebut dengan diagram pie adalah sebuah diagram yang menyajikan data dalam bentuk lingkaran. Manfaat dari diagram lingkaran yaitu memudahkan seseorang untuk mengetahui perbandingan dari suatu data terhadap keseluruhan data. Dengan manfaat diagram lingkaran untuk melakukan perbandingan antara sebuah data dengan data yang lainnya. Maka pada sebuah lingkaran penuh akan dibagi menjadi beberapa ruas menggunakan jari-jari. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat diagram lingkaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan membuat diagram lingkaran menggunakan data tabel, yakni kita perlu mengubah satuan untuk tiap-tiap data yang telah diketahui nilainya. Pada tabel yang telah ada, selanjutnya menentukan apakah kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran dengan satuan persen atau derajat. Ketika membuat diagram lingkaran, baik itu dengan bentuk derajat atau persen, yakni kita bandingkan tiap ruas dengan bagian data menggunakan rumus perhitungan sudut sebagai berikut. Selanjutnya yaitu ruas sudut atau rumusnya itu sama dengan nilai data atau total data dikali 360 derajat. Ketika data telah diketahui ingin kita ubah ke dalam bentuk persen, pada tiap-tiap data yang akan dimasukkan diagram lingkaran, rumus yang bisa dipakai itu sebagai berikut, yaitu nilai persen atau sama dengan nilai data dibagi total data dikali 100%. Dari penjelasan di samping, maka bisa disimpulkan bahwa cara dan langkah membuat sebuah diagram lingkaran itu sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menghitung keseluruhan data dari semua nilai-nilai tabel, kemudian menghitung besarnya sudut untuk tiap-tiap data menggunakan rumus nilai data per total data dikali 360 derajat. Atau bisa juga jika nilainya ingin diubah ke dalam persen, bisa kita gunakan rumus persamaan atau nilai data dibagi total data dikali 100%. Adapun langkah selanjutnya yaitu membuat lingkaran untuk utuh dan membagi-bagi lingkaran menjadi beberapa ruas yang besar. Sudutnya itu disesuaikan dengan data atau membagi ruas besarnya sudut bisa dengan mudah jika kita menggunakan busur derajat, akan lebih mempermudah. Selanjutnya yaitu cara membuat diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Coba perhatikan tabel. Perhatikan tabel berikut yang berisi tentang data-data pekerjaan warga dari sebuah desa. Selanjutnya buatlah diagram lingkaran dalam bentuk derajat sesuai dengan data pada tabel tersebut. Nah, di sini itu ada tabel pekerjaan warga. Nah, kita bisa lihat bahwa pekerjaan dan jumlah. Di dalam tabel pekerjaan ini ada PNS, buruh, pedagang, dan petani dengan jumlah masing-masing yaitu 20, 25, 30, dan 45. Pembahasannya yaitu langkah pertama, kita hitung jumlah keseluruhan data dari nilai yang terdapat pada tabel. Misalnya jumlah warga desa PNS ditambah dengan buruh, ditambah dengan pedagang, ditambah dengan petani.
Nah, jumlah warga desa langsung saja kita masukkan nilainya masing-masing, yaitu 20, 25, 30, dan 45. Selanjutnya, jumlah warga desa itu ada 120 orang dari yang telah kita jumlahkan. Kemudian langkah kedua, yaitu kita hitung besarnya untuk tiap-tiap bagian dengan rumus nilai data dibagi total data dikali 360 derajat. Bisa kita lihat sendiri bahwa PNS itu 20 dibagi 120 dikali 360 maka akan memberikan hasil 60 derajat. Sedangkan untuk buruh itu 25 dibagi 120 dikali 360 derajat maka akan menghasilkan nilai 75 derajat. Nah, sedangkan para pedagang ini 30 dibagi 120 dikali 360 hasilnya yaitu 90 derajat. Kemudian petani 45 dibagi 120 dikali 160 derajat hasilnya itu 135 derajat. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, 120 itu didapat dari mana? Nah, 120 itu kita dapatkan dari jumlah warga desa. Selanjutnya pada langkah ketiga, kita buat lingkaran utuh dan membaginya menjadi beberapa bagian yang disesuaikan dengan besarnya sudut untuk tiap-tiap data menggunakan besar sudut atau busur derajat. Caranya yaitu yang pertama membuat lingkaran penuh, selanjutnya membuat sebuah garis lingkaran dari garis atas pada lingkaran menuju pusat lingkaran. Yang kedua, selanjutnya membuat garis dengan sudut 60 derajat yang diukur dari jari-jari sebelumnya sebagai bagian PNS. Ketiga, kemudian membuat kembali ruas garis yang baru dengan sudut 75 derajat dari jari-jari sebagai bagian buruh. Yang keempat itu membuat lagi ruas dengan sudut 90 derajat dari ruas garis pembentukan 75% sebagai bagian pedagang. Yang kelima atau terakhir yaitu membuat ruas garis dengan sudut 135 derajat dari ruas 75 derajat sebagai petani sehingga jika digambarkan akan menghasilkan sebagai berikut. Nah, bisa dilihat sendiri seperti cara membuat diagram derajat ini dalam bentuk lingkaran. Warna biru pekat itu ada petani 45% dengan derajatnya itu 135 derajat. Kemudian PNS itu 20% dengan derajatnya yaitu 60 derajat. Kemudian buruh 25 yang berwarna biru itu dengan derajatnya 75 derajat, dan yang warna kuning-kuning kegelapan itu ada pedagang 90 dengan derajatnya juga 90 derajat. Kemudian pada bagian E yaitu mengaplikasikan konsep penyajian data dalam menjelaskan suatu permasalahan. Baik teknik penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel biasanya digunakan ketika ingin menyajikan data secara keseluruhan. Karena salah satu kelebihan tabel adalah bisa menampilkan data-data dari unit-unit yang berbeda. Misalnya sebuah tabel yang menyajikan data murid-murid, sebuah kelas bisa membuat informasi tentang tinggi badan, berat badan, golongan darah, hingga alergi yang mereka miliki. Kedua, penyajian data dalam bentuk diagram. Selain dalam bentuk tabel, data di atas juga bisa disajikan dalam bentuk diagram. Salah satu jenis diagram adalah diagram batang yang bisa digunakan untuk membandingkan nilai-nilai dari datanya. Nilai ini bisa berupa frekuensi atau parameter lainnya seperti perbedaan informasi dari setiap kategori
bisa kita lihat dari panjang atau tinggi batangnya, tapi dengan bentuk penyajian diagram batang. Diagram garis ini paling oke kalau dipakai untuk menyajikan data yang ada hubungannya sama waktu serta perubahan yang berkelanjutan. Misalnya jarak. Contoh diagram garis di atas bisa kita lihat di bulan apa saja penjualan mengalami penurunan atau kenaikan. Diagram tebar atau scatter plot digunakan untuk menyajikan data yang menunjukkan hubungan antara dua variabel. Misalnya pada contoh di atas tadi yang telah saya jelaskan atau paparkan, diagram itu menunjukkan hubungan antara jam belajar study hours dengan nilai ujian test scores. Selanjutnya adalah diagram lingkaran yang bentuknya kayak kue pie, makanya dalam bahasa Inggris itu disebut pie curve. Diagram ini digunakan untuk menunjukkan pembagian dari beberapa kategori. Misalnya, diagram lingkaran bisa digunakan untuk menunjukkan jumlah suara yang terdapat masing-masing kandidat kepala desa. Yang terakhir itu akan dibahas adalah piktogram. Dalam menggunakan piktogram yang kita sampaikan diwakili oleh gambar yang jadi simbol keadaan fisik dari data yang kita ambil. Misalnya itu data jumlah murid SMP. Terima kasih banyak. Itulah tadi pemaparan saya dari tugas MIT semester saya tentang suatu data tunggal, frekuensi, diagram, dan lingkaran. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.